MNCN sama BMTR ya. Kemarin kan ada yang nanya di minggu lalu. Jadi sebenarnya kalau buat yang MNCN sama BMTR ini, in overall sih bakal positif sebenarnya buat ke BMTR-nya gitu. Karena kalau kita lihat konsolidasi bisnisnya si BMTR, itu kan sebenarnya kalau kita ngomongin namanya sum of the part gitu ya, valuation gitu. Sebenarnya kayak BMTR itu tuh jadi lebih market cap-nya BMTR kalau kita bandingin sama kayak gabungan dari semua bisnis mereka, itu BMTR tuh market cap-nya lebih kecil. Jadi intinya kayak kok bisa ya ke diskon banget. Nah, karena market kalau misalnya di Indo itu namanya tuh ada istilahnya discount to conglomerate. Jadi karena mereka ibaratnya sebagai holding company, mereka nggak operating, jadi biasanya di diskon. Nah, kalau seandainya misalnya ada merger, ini biasanya translasinya market akan melihat itu adalah ini adalah operating company. Nah, kalau operating company berarti ibaratnya diskon itu harusnya bisa hilang. Nah, jadi itu akan positif sebenarnya buat si BMTR-nya. Saya udah pernah cerita juga ya bahwa in overall sih sebenarnya kayak BMTR kan revenue generation-nya kan paling gede kan adalah MNC. MNC ini yang saya appreciate adalah kalau kita ngomongin dari sisi structure, tingkat utang mereka tuh trennya tuh makin kecil gitu ya. Jadi saya lihatnya sih lumayan bagus harusnya. Kedua, saya appreciate banget mereka punya audience shares yang saya bilang prime time sama non prime time-nya trennya lumayan bagus ya, trennya lumayan bagus. Sempat kena hit sama SCMA, cuman kalau kita lihat sekarang udah recovery, jadi menurut kita lumayan bagus. Sama ketiga yang saya lumayan appreciate itu adalah nanti adalah ASO implementation yang sebenarnya udah sedikit mengalami perbaikan. Jadi targetnya perusahaan sih sebenarnya nanti kuartal 1 tahun depan atau akhir tahun ini ASO implementation itu tuh bisa sampai ke angka di atas 90% buat overall Indonesia. So far kan sekarang baru 50% ya buat yang overall Indonesia. Di kota-kota besar udah 90% nih orang yang ibaratnya buat nonton TV digital. Nah, kalau seandainya udah bisa gerak ke arah situ, harusnya spending dari consumer goods ini udah lumayan signifikan ya. Cuman kuartal 1 kemarin udah kelihatan sih ya perbaikannya karena mereka punya bisnis free to air itu tuh growth-nya benar-benar recovery. Jadi kayak pemain-pemain FMCG ini udah mulai spending sih. Mereka udah mulai spending, mulai belanja. Kelihatan banget kayak karena pemain FMCG ini udah ketolong nih karena harga komoditinya udah turun, margin mereka udah gede, duitnya ya udah deh kita taruh aja sebenarnya buat belanja iklan gitu. Jadi itu sih sebenarnya yang bagus ya buat MNCN ya. Jadi itu terus yang menarik lagi adalah